Bapak Ibu, jadi ketemu lagi sama gue dan hari ini mau ngapain? Jadi hari ini gue mau melakukan perantingan kakao Pak. Masih sama kayak yang sebelumnya karena proyeknya belum selesai dan sekarang gue ngerjainnya sendirian. Udah nggak sama bapaknya Wisnu dan Wisnu lagi. Dan ya gimana keseruan gue hari ini, saksiin terus sampai akhir video Pak. Jadi ini kondisi motor rem belakangnya belum. Dan ini kita temurun ya. Kita uji coba, semoga aja aman Pak. Kalau yang kalian lihat ini santai-santai aja, sebenarnya yang gue rasain tuh ya sedikit ser-ser dak-dikduk gitu Pak. Jadi ini sedikit ngeri ya karena tanpa rem belakang dan ban gue itu ban teracak tahu gitu. Kalau dicor-coran itu rosot Pak. Jadi ya harus hati-hati dan pelan. Alhamdulillah banget Pak, aman motornya udah sampai di bawah. Ini tinggal rute ke bawah itu temuran udah gak terlalu ekstrim banget ya. Jadi tadi gua duduknya di bawah sini Pak, di bawah sini. Jadi gua kayak gini tadi naik motornya ya, karena kakinya tuh nggak nyampe Pak kalau gua duduk di atas normal kayak gini. Jadi ya gua ngatasinya dengan duduk di depan ya, kita rem pelan-pelan ini, terus mengandalkan kompresi mesin. Jadi seperti itu Pak, ngeri-ngeri sedep. Itu kondisi jalan nggak terlalu licin. Kalau misalnya licin ya kemungkinan lebih mantep lagi Pak. Ya udah, kita lanjut. Nah ini temurunan selanjutnya gue lewatin, tapi di sini cor-corannya itu nggak licin Pak, dikarenakan sekelilingnya itu kan nggak ada pepohonan yang emang benar-benar nutupin jalan ya. Jadi tetap terkena sinar matahari dan kondisi jalannya nggak berlumut dan kering juga Pak. Jadi aman ini. Gue ngandelin rem depan juga masih santai-santai aja kalau di jalan ini Pak. Ini gua udah sampai di kebun dan dalam perjalanan ke atas sana. Ini lagi di bawah di kebun yang ada cabenya Pak. Nah beberapa hari lalu gua melakukan pengerjaan ini mengatasi keriting daun cabai, karena cabai-cabai ini beberapa tuh ada yang terkena keriting daun Pak. Terus selain keriting juga ada terkena ini karena curah hujan terlalu tinggi, dia tuh terkena busuk daun gitu. Jadi gua atasin beberapa hari lalu dan ini kalau dilihat dari perubahannya sih sedikit demi sedikit mengalami perubahannya. Dari segi daunnya itu udah mulai membaik Pak. Ya semoga kedepannya terus membaik. Atau buat teman-teman ada nggak solusinya ngatasin itu semua? Ya siapa tahu ada yang tahu gitu ngatasin cabai keriting dan busuk daun itu. Jadi silakan komentar di bawah Pak. Dan inilah Pak kondisi cabai yang kemarin kita lakukan penyemprotan. Ini adalah cabai yang terkena penyakit keriting daun atau kuning daun seperti ini. Dan ini adalah cabai yang tumbuh dengan normal Pak. Di awal perjalanan ini kita latihan kaki dulu ya. Kita jalan kaki ke atas karena medannya atau pengerjaannya itu ada di atas. Jadi kita leg day dulu Pak. Dan selanjutnya ini gua latihan bahu. Jadi ya bahunya dilatih Pak menggunakan tangga seperti ini. Jadi selain kakao di kebun ini juga ada kopi Pak, dan ini kopinya baru diremajain. Ini tahap pembukaannya, udah hidup tunas barunya. Ini adalah proses yang menyenangkan buat gua Pak. Nah ini adalah tahap pembukaan okulasi di pohon kopi ini. Jadi seperti inilah Pak tahapannya. Ini diokulasi dengan kopi yang cocok dengan daerah sini ya. Ini nama kopinya itu Tugu Sari atau Tugu Kuning. Setelah pembukaan okulasi tadi, gue ini langsung gas untuk melakukan perantingan di pohon kakaonya. Ya seperti inilah Pak kondisi tunas-tunasnya ini udah terlalu dewasa, udah terlalu kelewat juga, dan makanya ini gue langsung tebas buang. Sebenarnya ini bisa kita okulasi juga, tapi ini karena posisinya itu ada di atas ya, makanya kita buang gitu. Nah yang kita okulasi itu posisinya tunas itu ada di bawah Pak, gitu Pak. Tangga yang gua gunakan adalah tangga yang terbuat dari bambu yang emang bisa dicari di sekeliling kebun ini Pak. Jadi seperti inilah Pak kondisinya. Ini gua naik di atas pohon sambil melakukan perantingan. Jadi lumayan repot juga, apalagi sambil bawa kamera seperti ini Pak.
Setelah gue lakukan perantingan dari atas, ini pas rantingnya udah di bawah, gue rapihin pakai golok pak, biar tidak menyusahkan gue nanti pas waktu melangkah gitu. Satu hal yang bikin gue ngeri dalam pengerjaan perantingan ini adalah tawon pak, dan itu ada sarangnya. Masih kecil, cuman kalau nyengat juga berasa itu pak. Tuh, kalau bisa lihat, kelihatan. Nah, kalau buat orang-orang yang berani sih dikeprek sih tawon itu, tapi kalau gua karena nggak berani, jadi mending biarin aja lah. Gue sepil dan gue lihatin salah satu pohon yang tumbuh dengan subur tanpa dilakukan perawatan. Jadi ini kondisinya tuh tunasnya lebat banget dari bawah sampai atas tuh kalian bisa lihat, dan ini kondisi tunasnya itu udah mencapai melampaui batas lah bisa dibilang. Jadi seperti inilah pak kondisinya, karena ya waktu sebelum sama gue itu nggak dilakukan perawatan sama sekali. Jadi dia rantingnya tumbuh dengan subur, ini tunasnya juga tumbuh dengan subur, dan buahnya itu mengalami busuk. Karena apa? Karena itu terlalu lembab pak, jadi terdapat jamur-jamur yang gampang banget berkembang biak di sekelilingnya. Jadi ini gue nemuin satu masalah di kebun ini, itu pohon kakao yang kondisinya tuh miring dia pak seperti ini, dan kondisi ujungnya itu nggak bisa terjangkau, jadi sulit untuk dilakukan perantingan secara maksimal. Itulah kendalanya pak. Kalau dia batangnya lurus aja ke atas dan dia nyabang di atas itu ya kayak enak gitu kita melakukan perantingan, tapi kalau kayak gitu susah pak dia pak. Hitung ini ada berapa kakao yang mengalami busuk buah dan jadi hitam seperti ini. Tuh, lihat, banyak banget. Jadi inilah kendala atau masalah dari kakao lokal, dia gampang terkena busuk buah. Jadi next project kan ini kita lakukan okulasi dengan kakao kloon yang lebih unggul lagi. Jadi untuk sementara ini kita lakukan perantingan secara berani lah intinya, biar dapat sinar matahari dan kondisi kelembapannya berkurang. Oke, ini jadi kita sekarang mulai naik ke atas ya. Tuh,
Medannya lumayan curam banget Pak. Ini kemiringan hampir 90 derajat. Ya mungkin 70-an nih, 75 ada. Tuh. Jadi kalau kondisinya medannya seperti ini ya Pak, miring, dan ini menggunakan sepatu boot itu kita harus pintar-pintar memijakkan kaki Pak, kalau enggak ya labas gitu, kita bakal jatuh ke bawah. Jadi kalau kita tapaknya seperti ini kita bakal norot, tapi kalau kita miringin ya seperti ini tuh. Kita miring seperti ini tuh, insya Allah kuat, tapi hati-hati ya, itu sangat-sangat berbahaya di ankle, bisa kesleo. Dan gue juga masih ya apa ya, masih harus berhati-hati lah Pak untuk ngepasin kaki, karena kalau enggak ya bisa jatuh gitu, bisa kakinya yang kesleo nantinya. Gitu aja sih Pak. Ya, kebun ini jadi sepenuhnya menjadi kebun yang produktif ya, kakao unggul, terus terdapat naungannya atau tumpang sari dengan pohon pisang, dan kopinya juga udah jadi dengan jenis kopi yang lebih unggul juga. Itu membutuhkan waktu dan proses yang masih lama banget Pak, estimasi 2 tahunan lah itu udah bisa terlihat gitu. Kalau sekarang ya masih gini, tahap proses ya, kita melakukan perantingan terhadap kakao lokal. Sebenarnya bisa kita langsung habisin ya kakao lokalnya, jebret gitu, kita tebang dan langsung kita okulasi. Tapi Pak, minusnya adalah karena di sini apa ya, di sini kan kebunnya gua nggarap ya, jadi kalau kita langsung tebang habis nanti hasilnya itu nggak ada di sini. Jadi dengan mengantisipasi itu semua, kita ambil jalan tengahnya, yaitu kita sisahkan pohon kakaonya gitu, kita kurangin beberapa pohon yang emang kondisi batangnya udah jelek gitu ya, dan supayanya apa ya, kalau kita kurangkan setidaknya itu kondisi kelembapan juga berkurang. Nah itu kita kurangin sebagian dengan kita mengandalkan juga yang namanya perantingan yang lebih apa ya, lebih berani gitu Pak, lebih mengutamakan pencahayaan, supaya apa, jamur-jamur itu nggak berkembang dengan pesat. Karena kalau dalam musim hujan kayak gini, jamur itu bisa berkembang sangat cepat gitu kalau dalam kondisi yang sangat lembab. Makanya itu ini gua lakukan perantingan secara maksimal. Nah dengan harapan ya itu tadi, bahwa kakaonya bisa membantu lah, seenggaknya ada hasil nanti di tahun ini gitu. Siapa tahu kan, nggak ada yang tahu. Nah kalau semisal nanti masih hajat tetap busuk, ya udah nggak masalah, yang penting kita atau gue itu udah melakukan apa ya, upaya yang memang seharusnya dilakukan untuk apa ya, supayanya kakao ini berbuah maksimal gitu. Jadi masih banyak banget tahapan prosesnya ya, ini gue sambil istirahat sambil ngomong lah gitu. Ini buat teman-teman semuanya gitu, jadi jangan nyerah gitu, jangan merasa capek atau malas. Di sini banyak kok teman-teman kita yang masih sama-sama berjuang gitu ya, dan salah satunya gue gitu. Di sini gue masih berjuang ngebangun kebun ini, ngerintis ya, dari yang awalnya dulu gue kerja di pabrik dan sampai tahap ini tuh sebuah perjalanan yang lumayan kayak jomplang banget gitu Pak. Dulu gue berharap kayak dikerja di pabrik itu udah ya enak gitu, tapi gue ngerasa beberapa tahun gitu, selama 2 tahun lah gue kerja di pabrik itu, makin ke depan tuh kayak gak ada harapan. Lebih baik gue pulang kampung dan ngerintis usaha atau ngerintis kebunin dari nol, dan untuk jangka ke depannya itu ada gitu, walaupun nggak
bisa gajian tiap bulan, nggak kayak di pabrik gitu. Ya itulah, ada plus minusnya. Kerja di kebun juga istirahat kayak gini nih, nggak ada yang ngatur tuh, kayak oh belum waktunya istirahat, jangan istirahat, nggak ada pak. Kalau minum juga ya udah tinggal minum. Kalau di pabrik dulu kan nggak, minum ada jamnya, istirahat ada jamnya, jadi semua itu ada plus minusnya. Nah buat teman-teman ada pengalaman apa, coba ketik di kolom komentar, jadi kita bisa sharing-sharing lah ya mengenai pengalaman kita. Dan kalau dalam bidang pertanian cobalah gitu teman-teman sharing tanaman-tanaman atau apa ya yang bisa ditumbang sari lah dengan kakao ini sembari nunggu kakaonya hasil. Nah kalau di sebelah sana itu gue udah nyoba cabai dan alhamdulillah udah mulai tahap ya pembungaan lah. Nah tapi di situ ada beberapa kendala kayak keriting daun dan leles gitu atau busuk daun itulah. Ya tetap aja namanya petani itu harus ada harus apa ya, bukan harus ada kendala dan kita harus bisa mengatasinya. Gimana caranya, dan kita harus cari solusi pak gitu. Yaudah, ini sembari istirahat ya. Nah untuk nambah energi, ngisi energi, ini gue bawa pisang Ambon dan ini banyak banget proteinnya. Bagus lah untuk pembentukan otot juga pak. Jadi ini pak pisang Ambon. Mantap pak. Karena waktunya udah siang dan ini pengerjaan juga udah lumayan, kita lumayan melelahkan ya. Tuh udah sampai atas sana. Ini lanjut nyari kayu dan habis itu kita pulang pak. Oke. Bapak Ibu, jadi ini kayunya udah ready dan sekarang gua pamit pulang. Makasih udah nonton sampai akhir video, dan ini mau gua angkutin ke motor, nanti setelah itu kita pulang.